Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basir. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah tauhid dan seluruh pengurus dan jamaah Masjid Umi Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat, serta para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Tiada sejak kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur, iqra ke dalam diri, supaya kita mampu menemui si akmal diri yang telah menjadi akan rahasia diri, supaya kita tahu jalan pulang lurus dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya adalah kepada Allah. Sesungguhnya diri kita ini asalnya Tuhan, tentu pulang dan kembalinya tetap jadi Tuhan. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan uswatun hasanah bagi umat, karena beliau itu adalah Habibullah, wasilah bagi kita ini bagaimana kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah yang menyempurnakan ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat dan ma'rifat. Bagaimana kita mampu mengenal Allah yang wujud pada alam dan sempurna pada diri kita. Maka beliaulah yang menghantarkan umat ini untuk bisa kita usul kepada Allah. Maka Allah katakan akan rahasia dirinya kepada kita ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh dan suri teladan yang baik bagi orang-orang yang ingin berliku, ingin bermusyahadah, ingin bermuwajahah, ingin fana dan baqa kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh pengurus dan jamaah Masjid Umi Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Sebagai orang Minang, Bapak Ibu, yang hidup di dalam nagari tanah dan beradat, yang berazaskan adat dan bersandi syarat-syarat bersandi dan kitabullah. Kitabullah bersandi kepada Allah. Allah wujud dengan sendirinya dari sejak mula jadinya. Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Dialah yang awal, yang tiada ujungnya. Dia pula yang akhir, yang tiada pangkalnya. Dia yang zahir, yang wujud pada segala sesuatu,
dalam bentuk rupa yang berbeda. Namun segala bentuk wujud dan rupa yang berbeda itu adalah kenyataan akan rupa dirinya sendiri. Wal batin, dia batin namun tiada tersembunyi, karena dia telah nyata dan terang pada segala yang ada. Maka sebagai seorang mina yang hidup di dalam nagari tanah dan beradat ini, maka wajib bagi diri kita ini, Bapak Ibu, bagaimana kita mampu mengenal, memahami dan mengamalkan kata-kata nan ampek di dalam beragama yang telah terhimpun di dalam kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang nyata, yang wujud, awal akhir zahir dan batin, melainkan yang wujud dan yang nyata awal akhir zahir dan batin itu adalah Allah Subhanahu. Maka jikalau kita telah mengenal akan kata-kata menampak dalam agama di dalam tanah dan berada Minang Sumatera Barat ini, mudah-mudahan kita mampu menghantarkan diri kita, keluarga kita, sanak dan kerabat kita, sekampung ini, bagaimana mereka itu mampu memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada Allah. Karena Allah itulah akan hakikat setiap diri. Allah itu adalah hakikat dari setiap alam. Kalaulah Allah itu adalah hakikat setiap diri dan Allah itu hakikat setiap alam, maka seluruh diri ini, seluruh alam itu akan berpulang dan kembali kepada diri. Ima datangnya situ pulang, ima hilang di situ dicari. Kok iyo alam dan diri kita kok datangnya daripada Tuhan, Bapak Ibu, tentu pulang dan kembalinya yo kepada Tuhannya balik. Kalau awaklah mengenal siapa rahasia diri kita ini, tidak lain adalah nyatanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya, Bapak Ibu, lawiklah menjadi kapal namanya. Kalau lawiklah menjadi kapal, insya Allah selamatnya Bapak Ibu, dunia wal akhirah. Hujanlah baliknya ke langit, gelombanglah surutnya balik ke laut, Sirianya lah pulangnya ke tampuknya, Pinanglah pulang ke gadangnya, pisaulah masuk ke sarungnya, diri ala pulang dan kembali pada asanya. Kalau asalnya waktu Tuhan tentu pulang dan kembalinya tetap jadi Tuhan itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena diri kita sejak mula adanya tidak pernah ada. Kapan diri Bapak Ibu sejak mula adanya tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu nyata. Sejak Allah itu dikatakan Rabbul Izzati. Sejak itulah awal mula. Sejak dirinya kita ini tidak akan pernah ada. Kalaulah sejak mula jadinya diri kita ini tidak pernah ada, lalu siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya? Siapa diri kita ini? Diri kita yang sebenarnya inilah nyatanya tajalli, wujud nyatanya diri Allah itu. Ini yang mesti kita pahami, yang kita imani dengan isbatul yakin, yang tidak boleh kita ingkar dan kita tolak. Siapa yang menolak, mengingkari akan kewujudan Allah yang nyata pada alam dan sempurna pada diri, andai kata dia mati ketika dia menolak dan mengingkari akan kewujudan dan kenyataan Allah yang sempurna pada insan, ketika itu matinya adalah mati kafir. Wa ma yartadi minkum an dinihi fayamut bahwa kafir. Ulaika habitat a'maluhum. Barang siapa yang bimbang dan ragu akan kewujudan dan kezahiran Allah yang wujud dan sempurna pada diri, wa fi anfusikum afala tubsirun, balil insanu ala nafsi basir. Kamu tidak mampu memandang, memahami akan rahasia kewujudan aku yang wujud dan nyata pada diri, lalu kamu tolak akan kehadiran dan kewujudan aku yang maha nyata dari segala yang ada. Kalaulah mata ini mampu
memandang yang nyata, maka Allah itu lebih nyata dari apa yang dilihat oleh mata. Kalau diri kita ini nyata, maka Allah itu lebih nyata dibanding nyata ini. Karena segala yang nyata, segala yang wujud pada segala sesuatu, pada alam dan pada diri kita ini, inilah sebenarnya ilmu. Inilah kenyataan Allah yang nyata dan sempurna. Begitulah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW membukakan akan rahasia kewujudan dan kenyataan Allah itu, Bapak Ibu. Apa kata beliau? Innakum satarawna rabbakum ahyana. Sesungguhnya kamu betul-betul melihat dan menyaksikan Allah itu betul-betul nyata, senyata-nyatanya. Namun bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kita ini mampu memandang Allah yang maha nyata dari segala yang nyata ini? Apa jawaban Rasul? Innakum lan tara rabbakum hatta tamut. Kamu tidak akan pernah bisa melihat akan Allah itu. Walaupun Allah itu nyata, walaupun Allah itu maha nyata, lebih nyata daripada alam dan lebih nyata pada dirimu, kamu tidak akan pernah bisa memandang dan berusaha dengan Allah yang maha nyata itu. Hatta tamut, sehingga kamu betul-betul mengalami namanya mati. Rupanya Bapak Ibu, untuk berjumpa dengan Allah, lena punya Bapak Ibu berhenti jadi orang. Nah, kalau lena mau berhenti jadi orang, insya Allah itu mah Allah yang maha nyata, Allah yang maha wujud itu betul-betul nyata pada alam dan nyata pada diri kita. Tidak ada yang mampu menghijab, mendinding akan kewujudan dan kenyataan Allah itu, karena Dia cuma diri yang awal. Dia diri yang awal, yang tiada permulaan. Kalau Dia adalah diri yang awal yang tidak ada wujudnya, yang tidak ada pangkalnya, karena Dia adalah wujud qiyamul binafsihi, maka segala yang ada ini, segala yang wujud ini dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, itulah nyatanya wujud kesairan aku, kata Allah. Afala tubsirun, kata Allah. Kenapa tidak kamu pikir? Maka orang-orang yang mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya, pasti dia mampu ikut dan menyentuh ke dalam diri ini, Bapak Ibu. Ini yang diajarkan oleh orang-orang tua kita di Minang ini. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri aku bersembunyi wujud dengan sendiri, kata Allah. Makanya Allah ajak kita berpikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau memikirkan dan memahami tentang rahasia dirimu itu siapa? Siapa yang mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir dengan rahasia nur ilahi yang Allah tanamkan dalam diri kita ini? Insya Allah kita akan mampu untuk berliku dan bersuah dengan Allah itu sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kematian, sebelum habisnya usia umur kita ini, Bapak Ibu. Jadi mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu ma'rifat, mesti sampai khatam, Bapak Ibu, mesti sampai tamat. Sekiranya Bapak Ibu subuh nanti kita meninggal, maka malam ini mesti khatam kaji itu. Rasulullah mengkhatamkan ilmu tauhid, ilmu ma'rifat ini kepada umatnya 13 tahun, Bapak Ibu. Kalau lama rasanya 13 tahun, Bapak Ibu, buat 3 minggu. Lama rasanya 3 minggu, kita buat 3 jam. Lama rasanya 3 jam, kita buat 1 jam setengah. Lama juga rasanya Bapak Ibu, main kerancak saya menurut Bapak Ibu. Mau rancaknya masak di batang atau masaknya di karbit, terserah saja Bapak Ibunya. Yang penting
Keluar dari masjid, wah, mesti khatam gaji itu. Ini anugerah Allah. Maka orang Minang yang hidup di tanah dan beradat ini, yang telah berasaskan adat bersadi syarat bersadi kitabullah bersadikan kepada Allah, Allah ucap dengan sendiri. Kita mesti mengerti Bapak Ibu. Kita mesti paham dan mengamalkan kata-kata nan nampi di dalam berugama itu Bapak Ibu. Ma kata nan nampi di dalam ugama yang telah terhimpun dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah yang dikatakan namanya kata syariat, kata tarikat, kata hakikat, dan kata ma'rifat. Mana yang dikatakan kata syariat? Kata syariat itu di mana setiap diri kita ini, setiap tubuh jasmani kita ini, setiap tubuh insan ini mesti mampu dia menjunjung tinggi titah Allah dan titah Rasulnya. Imtisalul amri wajtanibun nawahi. Laksanakan perintah Allah itu, kerjakan perintah Allah itu, lalu tinggalkan, jauhi dan hentikan larangan. Wa ma taqum rasul fakhuzuhu wa ma taqum an fattah. Apa yang didatangkan kepada kamu dari Rasul, maka ambil itu, terima itu, pakai itu, amalkan itu. Wa ma nahakum an fattah, dan apa-apa yang dilarang kepada kamu tinggalkan. Maka orang yang paham dengan syariat, dia senantiasa menjunjung tinggi titah Allah itu, dibalutnya diri kita ini, dibungkusnya diri kita ini dengan bersyariat, berubudiyah dan beramal kepada Allah. Yang kedua, kata terikat, di mana setiap diri, setiap hati ruhani itu mesti mampu merasakan akan kehadiran Allah yang wujud dan nyata pada diri kita ini. Kalau kita sudah bisa merasakan akan kehadiran Allah yang wujud dan nyata pada diri kita ini, disitulah kita mampu mengatakan dan memahami innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu hadir beserta diri kita ini. Kalau Allah itu hadir beserta diri kita ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dianya Allah selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana ada aku, di situ ada Allah. Pada saat mata ini memandang, pada saat telinga ini mendengar, pada saat lisan ini bertutur kata, pada saat tubuh kita ini berbuat, bersikap dan bertingkah laku, aku hadir beserta dirimu, kata Allah. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Kenapa dia jauh yang tiada berantara? Jauh yang tiada berjarak, dekat yang tiada bersentuhan. Karena Allah itu tidak pernah dibatasi oleh ruang, waktu, zaman, dan masa. Karena dia cuma diri yang ahad. Dia cuma diri yang tunggal. Kalau dia adalah diri yang ahad, diri yang tunggal, itu artinya kehadiran dan ketunggalan Allah itu tidak pernah dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Begitulah kita mesti mampu untuk ikut menilik dan menyentuh keadaan diri kita ini, supaya hati kita ini selalu terkoneksi, terhubung bersama Allah. Lalu bagaimana cara kita menilik, menyentuh akan kehadiran dan kewujudan Allah itu betul-betul dekat dengan diri kita ini? Tentunya meniliknya Bapak Ibu, mengambilnya Bapak Ibu dengan rasul, namanya Bapak Ibu. Rasul dibawa naik, paresul dibawa turun, rasul yang dirasukan. Disitulah rahasianya, dikatakan oleh Allah. Zohiran Rabbi fi batni abdi.
Nyatanya Tuhan itu, wujudnya Tuhan itu, jelasnya Tuhan itu sejelas-jelasnya. Fi batni abdi, pada batin hamba, pada ruhani dan jiwa hamba. Kalau kita mau mempergunakan kecerdasan, ainul basirah kita, ruhani kita, maka ketika itu hati ini mampu memandang akan kewujudan dan kenyataan Allah pada alam dan pada diri kita ini. Maka ketika itu Bapak Ibu, hati ini tidak akan pernah dusta dan berbohong. Dia melihat akan kewujudan Allah. Maka sabal fuad marah, apa yang dilihat oleh pandangan hatimu tidak akan pernah nipu. Apa yang dilihat oleh pandangan rohanimu tidak akan pernah berbohong. Karena memang Allah itu yang nyata. Allah itu cuma yang wujud, Allah itu cuma yang tunggal. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah yang tunggal, Allah yang nyata, maka hapuskan alam ini pandangan hati. Hapuskan segala alam ini dalam pandangan hati. Kalau telah hapus alam dalam pandangan hati, kalau telah fana alam dalam pandangan hati, kalau telah hancur sehancur-hancurnya alam dan diri kita ini dalam pandangan hati, ketika itu yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah SWT. Disitulah letaknya Allah itu qiyamu binafsihi. Dia yang wujud dengan sendirinya. Kalau dia yang wujud dengan sendirinya, maka segala yang ada, segala yang wujud, segala yang zahir dan segala yang nyata, awal akhir zahir dan batin itu aku, kata Allah. Tapi syaratnya apa yang katakan oleh Nabi itu, lain namanya wak berhenti menjadi orang, lain namanya Bapak Ibu keluar dari diri sendiri. Kalau kita mau keluar dari diri kita sendiri, insya Allah tak payah rupanya Bapak Ibu untuk berliko, untuk bermuajah dengan Allah itu tak payah. Kalau kita mau keluar dari diri, ini yang diingatkan Allah kepada kita. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal akan diriku. Apa maknanya? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa diri engkau itu yang bersifat wujud, bila engkau merasa diri engkau itu yang bersifat sama, basar, kalam, ilmu, kuda, irada dan hayat, maka ketika itu kamu tidak akan pernah bisa mengenal akan aku. Karena yang sebenar wujud itu aku. Yang sebenar sama, basar, kalam, ilmu, kuda, irada dan hayat itu aku, kata Allah. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal akan aku. Kalau engkau telah betul-betul mati di dalam wujud kesan aku, engkau dah sadar sesadar-sadarnya bahwa diri engkau itu tidak pernah ada sama sekali sejak mula jadinya. Sadar engkau bahwa engkau itu adalah buta, engkau itu adalah tuli, engkau itu adalah bisu, engkau itu adalah bodoh, engkau itu adalah lemah, papa dan mati. Ketika itulah engkau bisa sadar sesadar-sadarnya. Ketika itu engkau bisa kenal sekenal-kenalnya dengan diri aku. Karena akulah yang wujud itu. Aku yang melihat itu, aku yang mendengar itu, aku yang berkata itu. Aku yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Disitulah letaknya. Rupanya Bapak Ibu, kalau kita mau keluar dari diri kita, kalau kita sudah mau berhenti jadi orang, rupanya kesempurnaan tiada itu ada. Kesempurnaan tuli itu mendengar. Kesempurnaan buta itu melihat, Bapak Ibu. Kesempurnaan bisu itu adalah berkata. Kesempurnaan bodoh itu mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa itu adalah kudrat dan iradat. Dan kesempurnaan mati itu adalah hidup. Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, kesempurnaan tiada itu adalah wujud.
Siapa yang hidup dan siapa yang wujud itu? Siapa yang wujud dan siapa yang hidup? Yang wujud dan yang hidup itu aku, kata Allah. Kalau Allah menjelaskan bahwa yang wujud dan yang hidup itu adalah aku, yang mau orangnya. Karena setiap nama yang kita sebut, kita mesti kenal akan orang. Setiap nama yang kita katakan, mesti tahu kita siapa wujudnya, siapa orangnya. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu adalah Esa. Takkan pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Bapak Ibu punya nama kan Bapak Ibu? Bapak Ibu bernama enggak? Bernama. Kalaulah nama Bapak Ibu sudah ada dan sudah sempurna diberi oleh orang tua. Pertanyaan Ustadz Bapak Ibu, pernahkah berpisah antara nama dengan dirinya Bapak Ibu? Tidak akan pernah berpisah Bapak Ibu. Leka mungkin rasanya diri Bapak Ibu di masaji umi gua, namanya tinggal di rumah. Leka mungkin rasanya? Enggak. Kalau enggak mungkin rasanya, lalu di mana namanya Bapak Ibu itu letaknya? Di mana letaknya nama itu Bapak Ibu? Di KTP po? Di KK? Kalau dikatakan nama di KTP, hilang KTP tidak bernamanya Wak Lena. Hilang KK, tak punya, tak ada nama Wak di situ. Nama itu letaknya di diri Bapak Ibu. Ya? Makanya kenali diri kita Tuhan. Supaya kitanya pahamnya Allah. Begitulah kita mengenal akan Allah itu. Jadi mengenal Allah itu Bapak Ibu, bukan hanya sebatas mengenal nama, bukan hanya tahu akan nama, tapi kita mesti mengenal diri yang punya nama Bapak Ibu. Ini yang diingatkan Allah kepada kita. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hamba, sebahagian daripada manusia. Dia mengaku mengenal aku, dia mengaku berlikuk dengan aku, dia mengaku bermusahadah dengan aku, dia mengaku bermuajahah dengan aku, dia mengaku ingat akan aku, tapi sayang kata Allah, yang diingatnya bukan aku, yang dikenalnya bukan aku, yang diingat dan dikenalnya adalah lafaz Allah, huruf Allah, tulisan Allah, kata-kata Allah, huruf alif lam lam ha. Siapa yang mengatakan aku ini berhuruf dan bertulisan Allah, lafaz Allah, lalu dia bertuhan kepada lafaz dan huruf Allah, lalu dia bertuhan kepada kata-kata Allah, maka ketika itu dia telah menjadikan huruf dan tulisan Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikirannya. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man abdal asma dunal makna fahuwa. Barang siapa yang menyembah nama, mengingat nama, tapi dia tidak mengenal diri yang punya nama, itu adalah suatu kekafiran. Apa maknanya suatu kekafiran? Apanya yang kafir dan kafir dari apa? Yang kafir itu adalah di mana hatinya itu sudah benar-benar tertutup untuk mengenal Allah. Dia tidak lagi mengenal akan yang hak. Dia tidak lagi mengenal namanya si akmal diri yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka inilah yang diingatkan Allah kepada diri kita. Sebelum ajal itu sampai kepada diri kita, sebelum habisnya usia umur kita tinggalkan alam dunia, dan sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil akma fa huwa bil akhirati akma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia juga buta di akhirat, wa adalun sabila, dan tersesatlah jalannya. Buta yang bagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Bani Israil ayat 72 itu? Apakah buta mata yang ada di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada?
Ini yang diperjelas Allah dalam surah Al-Had 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepalamu, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Siapa yang buta mata hatinya, itulah orang yang tersesat. Bukan buta mata zahir, bukan butanya mata luar, tapi butanya mata hati. Itulah yang dikatakan Allah orang yang tersesat. Dan orang yang tersesat itu tempatnya di neraka. Kalau Allah katakan orang yang buta mata hatinya itu adalah orang tersesat dan tempatnya neraka. Buta mata hati yang bagaimana maksudnya Bapak? Buta mata hati yang dimaksudkan Allah itu, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia, maka dia tidak akan pernah mengenal aku di akhirat. Siapa yang tidak mengenal aku yang wujud dan nyata pada dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirinya. Wa adalun sabila, itulah orang yang tersesat, tempatnya di neraka. Begitulah Allah menghabarkan kepada kita ini. Sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah kepada diri kita Bapak Ibu, bagaimana kita ini bisa selamat dunia wal akhirat. Sehingga kita betul-betul menjadi keluarga Rabbani, keluarga Tuhan. Kunu Rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu menjadi keluarga aku, kata Allah. Jadilah kita ini menjadi keluarga Tuhan. Orang yang menjadi keluarga Tuhan, orang yang menjadi keluarga Allah, orang yang telah menjadi keluarga aku, kata Allah. Di mana dia senantiasa membaca kitab dan mempelajarinya. Membaca kitab dan mempelajarinya. Kitab apa yang dibacanya Bapak Ibu? Itu adalah kitab nafsiyah. Kitab nafsiyah itu adalah kitab yang tidak ada hurufnya. Kitab nafsiyah itu yang tidak ada titiknya. Kitab nafsiyah itu yang tidak ada barisnya. Kitab nafsiyah itu tidak ada harokahnya. Namun Bapak Ibu sebagai orang Minang mesti mampu membaca kitab nafsiyah yang tidak ada baris, titik dan hurufnya. Mesti pandai kita membacanya. Mana kitab nafsiyah itu? Kitab nafsiyah itu Bapak Ibu ya, baca diri itu. Maka untuk membaca kitab nafsiyah yang tidak ada hurufnya, tidak ada barisnya, tidak ada titiknya, tentu panduannya adalah kitab yang tersurat. Kitab yang tersurat itu adalah Al-Quranul Karim. Kitab yang tersurat itu adalah Al-Quranul Majid. Yang ditulis oleh para sahabat. Itu namanya Al-Quranul Karim. Yang dicetak-cetak itu Al-Quranul Majid. Maka Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Supaya kita mampu membaca kitab nafsiyah. Maka Al-Quran itulah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Untuk membaca alam yang tak kambang Bapak Ibu. Membaca diri yang terdiri ini. Ini yang diingatkan oleh Allah. Dan Al-Quranul Karim sebagai kitab yang tersurat itu, sebagai pedoman dan panduan kita, supaya kita mampu membaca kitab yang tersirat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haq wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda kewujudan kami yang nyata pada alam dan nyata pada diri, supaya kamu paham dan mengerti bahwa aku ini wujud yang maha nyata dan segala yang nyata. Aku ini wujud yang nyata dan segala yang wujud. Rupanya alam dan diri kita Bapak Ibu itu adalah alamat untuk menemui akan si akmal ini. Alam dan diri kita inilah yang dikatakan namanya kitab nafsiyah.
yang tidak ada hurufnya, yang tidak ada barisnya, yang tidak ada harokahnya. Namun kita mampu membaca dan meneliti. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba Iqra ke dalam diri, supaya kita bisa membaca kitab nafsiyah itu. Orang yang pandai membaca kitab nafsiyah, maka dialah yang lurus, terang, dan pulang dan kembali kepada Allah itu. Tapi orang yang tidak pandai membaca kitab nafsiyah yang ada dan wujud pada dirinya ini, sehingga dia tidak berjumpa dengan Tuhan yang dia ingat selama ini, maka dia lain katakan namanya jahil murakkab. Bersusun dua kebodohan pada dirinya. Jahil yang pertama tidak mengenal Tuhannya. Jahil yang kedua tidak mengenal siapa dirinya. Ketika telah bersusun dua kebodohan itu pada dirinya, maka dikatakanlah namanya jahil murakkab. Bagaimana supaya kita tidak disebut dan tidak dikatakan sebagai orang Minang yang jahil murakkab? Maka perlu dan wajib kita ini mengkaji dan mengaji, supaya kita tahu membaca diri dan bisa kita mengenal akan si akmal diri yang sudah wujud dan menjadi akan rahasia diri kita ini. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita akan coba menggunakan papan tulis ini. Mudah-mudahan kita keluar dari sini, kita mampu mengenal akan diri kita yang sebenar-benarnya. Cukup. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu, kita kembali untuk mengkaji diri kita ini, supaya kita betul-betul tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Jadi dihantan kaji Bapak Ibu, ya kok mengaji kok ya sabi-abi kaji mama, mengaruh sabi-abi karuak namanya. Ya, jadi ndak ada yang dikaji le, ndak ada yang dikaruak le, ndak ada yang dibahasa atulah khatam nama mama. Ya, tapi masih dikaji aja baru khatam namanya lah. Yang khatam tuh itu tidak ada yang dikaji. Jadi kita malam aku mengkaji yang tidak ada sama nama. Yang ada jangan kaji yang tidak ada tuh yang mesti awak cari gitu ah. Ya, yang ada pakai sela, makan sela. Yang tidak ada yang awak cari malam kok. Kita mencari yang tidak ada Bapak Ibu supaya adanya. Ya, jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dasarnya dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ya, kita ini berasal dari Allah, dan sesungguhnya kepadanya Allah lah kita akan kembali. Jadi kita kenali asal usul diri kita ini. Jadi diri kita ini Bapak Ibu manusia ada dua unsur. Ada diri yang zahir dan ada pula namanya diri yang batin. Ada diri yang zahir, ada pula namanya diri yang batin. Jadi diri yang zahir ini ya, ini disebut namanya diri yang kasar. Diri yang zahir ini disebut namanya diri yang kasar. Diri yang kasar itu, ini yang disebut namanya dengan diri jasmani. Nah, itu jasmani. Jadi diri jasmani itu diri yang kasar atau diri yang zahir. Jas dan mani. Baju jas itu baju luar, ya. Baju jas itu baju luar. Berarti jasmani ini baju luar. Ini baju jas namanya. Jas itu baju luar. Baju luar ini terbuat daripada air mani, makanya disebut jasmani. Baju luar yang terbuat daripada air mani. Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Mu'minun tuh ayat 12, 13, 14 nih. Kita lihat prosesnya Bapak Ibu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna nutfata 'alaqah fa khalaqna 'alaqatan mudghah fa khalaqna al-mudghata 'izama fa kasawna al-'izama lahma summa ansa'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini ada 6 prosesnya. Pertama, diri yang kasar, diri jasmani ini pertama dibuat daripada saripati tanah. Nah, ini saripati. Saripati yang berasal dari tanah.
itu maksudnya. Ya. Kemudian saripati yang berasal dari tanah, yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi tadi, yang bergizi, yang bervitamin, ya, itulah yang disebut namanya menjadi nutfah. Nutfah itu yang dikatakan setetes air ini. Dari nutfah ya, berubah wujudnya, bertajalli dia menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah, alaqah namanya. Dari alaqah berubah wujudnya menjadi mudghah. Mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Dari mudghah menjadi izoma. Izoma itu menjadi tulang belulang. Tulang belulang, pembentukan tulang belulang, izoma. Kemudian dari izoma, kemudian lahma. Lahma itu dibungkus, tulang belulang itu kembali dengan daging, dibungkus dengan daging kembali. Setelah dibungkus, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, barulah dia menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Proses ya dari nutfah alaqah mudghah tadi ya, ini 40 hari. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari dagingnya. Ya. Maka genap dia proses ini yang telah menjadi tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging 4 bulan lebih kurang 120 hari. Ya. Barulah Allah sempurnakan diri yang batin. Allah sempurnakan diri yang batin. Diri yang batin ini disebut namanya diri yang halus. Diri yang halus itu disebut namanya dengan ruh. Kita lihat Bapak Ibu diri kita sini. Nih. Lihat. Proses tubuh jasmani kita ini 4 bulan 120 hari. Jadi secara diri yang zahir dia sudah sempurna ada. Ya. Namun ketika diri yang zahir ini telah sempurna, telah berwujud dia, barulah proses yang ketujuhnya dilengkapi, disempurnakan Allah dengan proses peniupan ruh atau diri yang halus. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila telah kusempurnakan kejadian hambaku, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan ruh ke dalamnya. Baru ditiupkan Allah diri yang batin ini ke dalam. Ditiupkan Allah ruh. Ketika ruh telah masuk ke dalam batang tubuh, telah masuk dia ke dalam tubuh jasmani, telah masuk dia ke dalam tubuh yang kasar, pada saat ruh itu meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka disebutlah namanya dengan nyawa. Ya. Nyawa namanya Bapak Ibu. Jadi ketika ruh itu sudah meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, disebut namanya dengan nyawa. Yang kedua, ketika ruh tadi keluar masuk, turun naik dari lubang hidungnya, maka disebutlah namanya dengan napas. Jadi napas itu ketika ruh itu turun naik, keluar masuk melalui hidung ini disebut namanya napas. Pada saat ruh itu memberikan semangat, spirit, maka disebutlah namanya dengan jiwa.
Apabila dia membawa ketenangan, ya, maka disebutlah namanya dengan mutmainnah. Mutmainnah. Apabila dia membawa kepada kejahatan dan keburukan, disebut namanya dengan amarah. Ketika dia labil, kadang elok, kadang murwah, kadang taat, kadang durhaka, ya, disebut namanya dengan lawama. Lawama. Ketika dia sudah berpikir, maka disebut namanya dengan akal. Ketika dia percaya, disebut namanya dengan iman. Ketika dia telah mengenal, disebut namanya dengan arif. Ketika dia itu berkehendak, disebut namanya dengan kolbu. Ketika dia berkeinginan, disebut namanya dengan nafsu. Ketika dia telah bekerja, berusaha, disebut namanya dengan ikhtiar. Jadi inilah nama-nama ruh itu sesuai situasi dan kondisi, ya, pada saat dia sudah ditiupkan Allah ke dalam batang tubuh jasmani. Jadi satu hari ruh itu ditiupkan ke dalam batang tubuh jasmani, satu hari baru Bapak Ibu, kan 4 bulan tuh, 4 bulan 120 hari, wa nafatu fi min ruhi, aku tiupkan ruh ke dalam tubuhmu. Satu hari ruh itu ditiupkan Allah baru, nih, satu hari, maka inilah yang dikatakan namanya dengan hayatullah. Hayatullah, hayatnya Allah tuh, ya, itu zikirnya tuh Allah, 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 ini zikirnya. Makanya kalau ada anak kita, ya, manantu kita, Bapak Ibu hamilnya, pas dibawanya periksa ke dokter, bunyi dah kata Allah, 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 Allah. Ini Allah katakan, yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Semua apa yang ada di langit dan di bumi, isi di antara keduanya itu bertasbih, mengucapkan Allah, 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 Allah. Satu hari itu. Kemudian 7 hari ruh itu di dalam diri, ini disebut namanya dengan syuhud. Syuhud, ya, itu dia sudah penyaksian kepada Allah tadi, maka zikirnya hak. Aku yang hak, aku yang hak, hak itu Allah tadi. Kemudian 40 hari ruh itu di dalam diri, maka disebut namanya dengan khalaqa. Maka zikirnya subhanallah, subhanallah. Kemudian 3 bulan ruh itu dalam diri, maka disebutlah namanya dengan mukhalaqah. Mukhalaqah. Maka zikirnya alhamdulillah. Nah, 3 bulan sebut namanya mukhalaqah, zikirnya itu alhamdulillah. Kemudian 7 bulan ruh itu di dalam diri, ya, disebut namanya dengan lahma. Maka zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Genaplah dia 9 bulan 10 hari, 9 bulan 10 hari,
Ini yang disebut namanya dengan fayakun. Maka barulah sempurna zikirnya itu dengan mengatakan la ilaha illallah. Jadi ketika roh itu masih di dalam tubuh jasmani, masih dikurung dia dengan tubuh yang kasar, dia masih bermakrifat kepada Allah, masih di dalam kandungan rahim ibu, masih mengenal Allah dia, menyaksikan Allah dia. Barulah sempurna itu, ya, manusia tadi, insan tadi, zahir dan batin. Zahirnya sudah nampak insannya, tubuh jasmaninya, sedangkan batinnya sudah kelihatan juga ruhnya, sudah wujud, sudah nyata, ya, pada tubuh ini. Dia sudah bisa melihat tuh, ya, melihatnya dengan basirnya Allah. Dia sudah bisa mendengarnya itu dengan sami'nya Allah. Dia sudah berkata itu dengan kalamnya Allah, ya. Dia sudah mengetahui itu dengan ilmunya Allah. Walaupun dia belum keluar dari rahim ibunya, dia telah mengenal itu, dia mengetahui itu, karena Allah yang mengajarinya, Allah yang membimbing, Allah yang menuntunnya. Kenapa Allah yang membimbing, Allah menuntut? Karena dirinya itu min ibadihi juz'an, dirinya itu adalah tajalli, kenyataan bahagian daripada diri. Ini diri yang berikhlas, ini diri yang suci. Maka ketika telah 9 bulan 10 hari Bapak Ibu, yang disebut namanya fayakun, zikirnya la ilaha illallah, maka disitulah Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a, ketika itu kamu belum mengetahui apa-apa. Ketika kita terlahir, kita belum bisa manggil ayah, manggil ibu, belum bisa kita, tidak tahu kitanya pada saat terlahir. Jikalau kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita, namun karena Allah yang membimbing kita, Allah yang tuntun kita, Allah yang menjadi guru kita, Allah yang menjadi wali mursyid kita, maka Allah lah yang akan mengajari akan diri kita ini. Kenapa? Karena pada saat kita masih di dalam kandungan rahim ibu kita, masih bermakrifat kepada Allah, masih menyebut Allah, Allah tuh, ya, hayatullah, Allah, Allah. Pada saat dia terlahirnya dia juga menyebut Allah, ya. Nah, terlahirnya menyebut Allah. Apa waktu tadi dia menyebut Allah? Itu bilangnya huwa, aku Allah. Cuma yang kedengaran huwa, aku Allah. Makanya disitulah Allah mengajari tadi, siapa dirimu yang sebenarnya. Maka yang diajari Allah pertama kali, wa annahu huwa adhaka wa abqa. Nih yang diajari, wa annahu huwa adhaka wa abqa. Dialah yang mengajari kita ini, ya, senyum, ketawa, dan menangis. Secara zahir kedengaran menangisnya Bapak Ibu, tapi secara pandangan basirah, secara pandangan hakikat mata hati,
Tangisannya itu tangisan yang telah mengenal akan rasa dirinya. Huwa, aku Allah, aku Allah. Kenangan ringan zohirnya, tangisannya mengiak ya, coba sawak ya. Tapi ketika didengar dengan pandangan pendengaran batin itu, dia huwa, itu aku Allah. Karena di dalam rahim dia telah menyebut Allah, Allah, Allah. Bagaimana awalnya? Ketika ruh itu ditiupkan kita mengenal Allah. Begitu pula ketika akhirnya kita keluar dari rahim ibu kita juga mengenal Allah. Belum terkontaminasi dia, belum dikotori dia, belum dirantai dia oleh dunia dan nafsu dan akal fikirnya. Dia masih bermakrifat kepada Allah. Itu yang diajari Allah. Yang kedua baru Allah ajari allamahul bayan. Ini yang kedua diajari Allah. Baru Allah ajari kita ini pandai berkata, pandai berbicara. Ya, panggil papa, panggil papi. Papa, papi gak mahal lah dulu tuh Pak Ibu. Mau ibu tuh mak. Ayah, ayah leh 5.000. Abah, aduh ibu jadi lah. Sebenarnya nak kadang lanjut nak manggil abah je lah. Allah yang ngajar ni alamul bayan. Setelah Allah ajari kita ini dengan alamul bayan, berkata, panggil ayah, panggil ibu. Baru Allah ajari alamal insana malam ya'lam. Alamal insana malam ya'lam. Allah baru mengajari manusia itu apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah yang mengajari kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Siapa diri kita ini, siapa Tuhan, Allah yang mengajari. Kalau Allah yang mengajari, itu namanya kita diberi Allah namanya ilmu laduni, ilmu kasar. Kalau kita sampai matinya kita nanti dibimbing dan dituntun oleh Allah, maka syaratnya kata Allah hanya satu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada aku. Benar-benar kamu patuh kepada aku. Benar-benarlah hati dan jiwamu itu jinak kepada aku. Kenali aku ini. Wa yu'allimukumullah. Siapa yang mengenal aku, siapa yang mengenal rahasia dirinya, wa yu'allimukumullah, aku akan bimbing dia, aku akan tuntun. Kenapa? Karena aku wali daripada dirinya. Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin. Aku wali bagi orang-orang yang beriman, yang telah mengenal dan menyaksikan akan diriku. Aku wali bagi orang-orang yang patuh, orang-orang yang penurut, yang kenali akan diriku, kata Allah. Maka syaratnya itu satu, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini syaratnya. Benar-benarlah kamu menjadi orang yang patuh, orang yang penurut, aku akan ajari kamu ilmu hikmah. Kenapa Allah ajari kita ilmu hikmah? Karena Allah katakan tadi min ibadi juz'an, karena dirimu itu adalah tajalli bagian diriku. Kalaulah diri bapak ibu itu adalah tajalli bagian nyatanya daripada dirinya, maka bahagia nyata daripada dirinya. Ini disebut namanya Habibullah tuh. Itu dikatakan namanya kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu satu bapak ibu, itu yang Muhammad tuh. Walaupun manusia ini banyak, namun kekasihnya cuma satu, Habibullah itu Muhammad. Maka kenalilah Muhammad tuh. Kenali Muhammad secara makna hakiki, kenali pula Muhammad secara makna majazi. Kalau kita tidak mengenal Muhammad yang hakiki, apalagi mengenal Muhammad yang majazi, bagaimana kita ini akan bisa sampai kepada Tuhan itu? Karena kita tidak mengenal Muhammad itu yang wujud dan nyata pada diri itu. Ini
Allah ajari kita. Maka ketika telah terlahir di alam dunia ini Bapak Ibu, ya, maka di alam dunia inilah kita menelusuri jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Ya, di dunia ini Bapak Ibu, ketika kita terlahir tadi sudah berada namanya di alam dunia, maka di sinilah kita mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah. Kenapa kita mesti wajib mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah? Karena ketika kita sudah berada dalam dunia, maka di dunia inilah kita akan banyak menghadapi namanya ujian dan cobaan. Kita akan banyak menghadapi namanya ujian. Karena dunia ini penuh dengan onak dan duri. Dunia ini penuh dengan cerita dan sandiwara. Bukti dunia ini penuh dengan cerita dan sandiwara. Apa kata Allah? Innal hayatad dunya la'ibun wa lahun wa mal hayatad dunya illal mata'il ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini penuh dengan permainan, penuh dengan cerita, penuh sandiwara, penuh dengan onak dan duri. Dan sesungguhnya kebahagiaan dunia adalah kebahagiaan yang senantiasa mengecoh dan menipu. Jadi supaya kita ini Bapak Ibu tidak karam kita, tidak hanyut kita, tidak tersandung kita dalam menjalankan jihad di alam dunia ini, maka hendaklah kita kenali diri kita. Wajib kita mengenal diri supaya kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Inilah pesannya Nabi kepada diri kita. Jadidu imanakum fa innal bahrul amik. Perbaruilah imanmu, jaslah imanmu, karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam, kata Rasulullah. Lautan yang sangat dalam itu Bapak Ibu, yang dimaksud oleh Rasul inilah dunia yang penuh dengan onak dan duri itu. Kalau tidak karam awak Bapak Ibu minimal lanjut itu mah, kalau awak tidak tahu dengan diri. Atas sandungnya awak berkerek-kerek tajamnya, maka mantapkan iman, mantapkan keyakinan kita, ya, supaya kita tahu siapa Tuhan dan siapa diri kita ini. Maka sebelum kita mati, sebelum ruh itu meninggalkan namanya jasmani, ruh itu sebelum meninggalkan namanya cangkangnya, di mana kita wajib mengenal Allah itu kembalinya. Karena awal mulanya kita Bapak Ibu, sebelum kita turun ke alam dunia melalui rahim ibu kita itu sudah bermakrifat kepada Allah tuh. Ada bermakrifat kita. Apa bukti mau kita itu sudah bermakrifat kepada Allah? Alastu birabbikum. Tuhan, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Sini letaknya kita berbaiat tuh Bapak Ibu. Sinilah kita membuat namanya janji setia. Disinilah kita ini bersumpah kepada Allah. Alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Rabbmu? Lalu jawaban kita itu qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami yang menjadi saksi, kami yang angkat saksi. Anta Rabbi wa ana abduka. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Engkau adalah Rabbku, Allah, nama daripada Rabb, dan aku adalah hambamu, Atia Muhammad tuh. Jadi yang dikatakan hamba Allah, Atia Muhammad. Muhammad itu yang hamba Allah, Muhammad itu kekasih Allah. Kalau Muhammad itu hamba Allah, kekasih Allah, Muhammad ini orang yang pertama kali bermakrifat, berlingkup dan bermusyahadah dengan Allah itu. Maka dudukkanlah saksi kita, benarkan syahadat kita
betul-betul kita mengenal. Ada namanya syahadat tauhid, ada namanya syahadat rasul, ada namanya syahadat diri. Bapak Ibu lihat, syahadat tauhid, syahadat rasul, kemudian syahadat diri. Sebab kalau tidak duduk syahadatnya maka batal sholat kita. Tak duduk syahadatnya batal amalia-amalan yang lainnya. Ya. Mana yang katakan syahadat tauhid, mana yang katakan syahadat rasul, mana yang disebut namanya syahadat diri. Nah, karena syahadat itu kan melihat, syahadat itu menyaksikan. Kita bersyahadat kata kita, tapi kita tak melihat, bohong lah tu dah. Itu kesaksian yang palsu, ya, berdusta di dalam pengakuannya lah. Nah, kita lihat yang pertama, syahadat tauhid. Nah, syahadat tauhid itu, ini lapasnya, asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadat tauhid. Syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Syahadat rasul, lafaznya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Namun dalam pemakaiannya, ini dalam pemakaiannya mesti pahami. Jadi jangan kita hanya terjebak dalam bentuk susunan kata dan kalimatnya, tapi tak ngerti kita siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, siapa pula yang mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun syahadat tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah, tapi yang mengatakannya itu Muhammadnya. Apa kata Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, tidak ada yang sama basar kalam ilmu kuda iradah dan hayat illallah. Yang wujud, yang nyata, yang sama basar kalam ilmu kuda iradah dan hayat itu hanya Allah. Itu kata Muhammad tuh. Mana yang Muhammad tuh? Itu yang ruh tuh, yang berjanji itu, yang bersumpah tuh. Itu yang diri kita nih, nih, yang halus. Jadi kalau dalam kajian tauhid, ya itu sebut namanya a'yan sabita namanya tuh. Ya ini yang ruh nih, yang halus tuh namanya a'yan sabita. Nah, a'yan sabita. Kalau yang kasar ini samanya dalam kajian tauhid a'yan khorjiyah namanya. Ini istilah aja Bapak Ibu. Ketika Muhammad telah mengatakan aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah, lalu di situ pula Allah juga bersaksi di situ, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Ku, utusan aku. Situlah Allah dan Muhammad saling menyaksikan. Diri yang zahir menyaksikan diri yang batin, diri yang batin juga menyaksikan diri yang zahir. Namun diri yang zahir dengan diri yang batin, diri yang batin dengan diri yang zahir, hakikat dirinya adalah Ahad Esa, Bapak Ibu. Esa itu tunggal, ini juunya tuh. Karena kan tidak ada siapa-siapa di situ. Kan Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, Allah cuma yang ahad. Namun ketika Allah itu yang wujud, yang ahad, yang tunggal, namun dia ingin dikenal, entah. Dia ingin dikenal. Ketika dia ingin dikenal, siapa aku? Kalau aku ini Tuhan, siapa jadi hamba? Kalau aku ini hamba, siapa yang Tuhan? Disitulah yang ahad tadi, diri yang tunggal itu, diri yang seakmal diri itu mentajalikan dirinya
menzohirkan dirinya, menyatakan dirinya, menampakkan dirinya. Penampakan, penzohiran dan pentajalian dirinya itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Siapa Muhammad? Siapa Allah? Allah itu diriku, Muhammad itu wujud diriku. Makanya nama dengan wujud dirinya tak pernah berpisah cerai. Ini yang Ustaz bilang tadi itu. Nama Bapak Ibu dengan diri Bapak Ibu itu tidak akan pernah berpisah cerai. Esa dia. Kalau Allah dan Muhammad dengan Allah itu adalah ahad. Esa Bapak Ibu, ahad, ya. Ahad. Kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, enggak. Engkau tu aku tu engkau, anta, anak anta. Tidak engkau tu diri aku ni engkau. Esa tu. Makanya dikatakan ahad. Ahad itu, lihat. Ahad itu ada berapa hurufnya tu Bapak Ibu? Ahad. Berapa tuh? 3. Apa yang pertama? Alif. Apa lagi? Apa lagi? Ada. Makanya orang-orang Arab bilang, mengatakan kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik dari Al-Quran itu ada rahasianya tuh dah. Ini bukan ilmu otak-atik, ini bukan ilmu cocok logi, ini ilmu hikmah. Famayahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah beri hidayah petunjuk, maka dialah yang tahu hidayah petunjuk itu. Karena dirinya selalu terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Makanya supaya diri kita ini selalu terkoneksi, terhubung dengan Allah, maka bersihkanlah ruhani kita itu. Siapa yang dirinya telah bersih, tidak lagi dipermainkan oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya, apa jawaban Allah? Wastona'tu kali nafsi wa anahtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu bagi diriku, karena engkau kekasih aku, engkau bahagian diriku. Wastona'tu kali nafsi, aku pilih dirimu bahagian daripada diriku, tempat memandang nyatanya diri aku, karena engkau adalah kekasihku. Maka dengarkanlah fastami' lima yuha. Dengarkanlah kalam-kalam aku yang akan aku tanamkan ke dalam diri. Maka apa rahasianya itu? Alif hadal itu. Alif ini maknanya Allah. Ha itu maknanya Muhammad. Dal itu maknanya Adam. Allah, Muhammad, Adam. Allah namaku, Muhammad wujudku, Adam rupaku. Aku juga orangnya tuh satu tuh. Maka betul-betul telah nyata Allah itu pada Muhammad. Muhammad itu sudah sempurna berupa insan yang disebut namanya Adam. Maka Adam itu ini maknanya adalah tiada. Kalaulah Adam itu maknanya tiada, lalu siapa yang sebenar ada tuh? Yang sebenar ada itu aku. Kalau aku yang sebenar ada, maka akulah yang Adam tuh. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan aku jadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa diriku. Maknanya secara kias, yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Siapa yang menjadikan Adam? Allah. Kalaulah Allah yang menjadikan Adam, maka kata Ustaz, yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Siapa Adam itu? Allah. Maka disebutlah namanya insan itu. Wa khalaqal insan
ala suratir rahman. Ini hadis yang keduanya bermain dalil kita Bapak Ibu. Wa khalaqal insan ala suratir rahman. Dan dijadikan insan itu sesuai dengan rupanya Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Allah. Udah. Tuh dia, nih sempurna tuh. Itu rahasianya. Supaya kita paham dan mengerti rahasia di balik rahasia akan diri kita itu. Jadi Esa Bapak Ibu. Kalau Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu Esa, Ahad. Allah itu adalah namaku, Muhammad itu wujudku, ada rupaku, aku juga menanggungnya. Itu artinya Allah yang menyaksikan akan dirinya sendiri itu. Allah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Kalau Allah yang menyaksikan akan dirinya sendiri, maka ketika itu asyhadu an la ilaha illallah, apa maknanya? Dalam ke dalam tuh, aku bersaksi atas diriku tidak ada Tuhan melainkan Allah adalah diriku. Aku bersaksi pada diriku sendiri tidak ada Tuhan yang nyata, tidak ada Tuhan yang wujud, tidak ada Tuhan yang melihat, mendengar, berkata, mengatur, berkuasa dan berkehendak serta hidup itu melainkan Allah. Allah itu diriku. Siapa yang mengatakan Tuhan? Kan Muhammad kan itu, nih orang ini Muhammad Tuhan. Nah, ketika itu pula Allah mengatakan, aku juga bersaksi pada diriku wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu adalah wujud diriku. Jadi syahadat tauhid dengan syahadat Rasul itu Bapak Ibu, cik jurang itu. Disitulah letaknya Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin rupa ruh, Muhammad itu zahir rupa tubuh. Makanya kumpulan tubuh dengan ruh, kumpulan ruh dengan tubuh itu disebut namanya insan. Yang disebut insannya, yang diri tadinya insan nih insan. Siapa insan? Al-insanu siri wa ana sirruhu. Al-insanu siri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia aku. Aku tuh yang rahasia insan tuh. Maka kenalilah aku, karena aku sudah menjadi rahasia insan. Siapa insan itu? Siapa yang telah mengenal insan, pasti dia kenal akan aku, karena aku itu yang insan itu. Aku yang Ustaz bilang, walaupun orang mengatakan Bapak Ibu orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu dikatakan manusia, tapi manusianya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun kita disebut insan, tapi insannya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun kita punya diri, tapi dirinya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Lalu siapa diri, siapa insan, siapa manusia, siapa orang? Insan, orang, manusia dan diri, aku tuh kata Allah. Makanya Bapak Ibu udah orang tuh. Karena orang tuh kan diri Bapak Ibu. Aku tuh. Karena aku cuma yang ada. Aku diri yang awal, aku diri yang tunggal, aku yang diri yang wahdatul wujud. Diri yang wahdatul wujud itu hanya dirinya semata-mata yang ada. Tidak ada yang lain Bapak Ibu, yang songgok gua, yang sebatang gua, tuh yang diri yang semata-mata tuh. Tuh. Jadi tak payah Bapak Ibu mencari Tuhan. Yang payah itu mencari diri yang payah. Nih, itu memahami itu.
Ya, aku bersaksi atas diriku, aku menyaksikan diriku, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah itu diriku. Batin, rupa ruh itu bahasanya. Aku juga bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu adalah wujud diriku, zahir rupa tubuh. Allah ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruh, Muhammad itu adalah jasad. Nah, itu yang disebut insan. Nah, insan itu aku, itu kata Tuhan. Ketika kita telah mengenal, telah berikut dan telah bermusyahadah dengan Allah dan Muhammad, tiada lain wujud dan sempurna pada diri, maka disitulah munculnya dengan syahadat diri. Di situ munculnya syahadat diri. Syahadat diri itu kalau dilafazkan, kalau dibunyikan, la maujud illallah, itu dia. La maujud illallah. Tidak ada yang wujud pada kulitku, dagingku, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, huruf dan sir. Aku Allah, innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain lagi, yang Tuhan itu aku. Itu syahadat diri itu ha. Di dalam itikad letaknya tuh. Jazamkan itu, tak boleh disebut-sebut Bapak Ibu. Kalau disebut-sebut biasalah Ustaz yang menyampaikan malam kau. Kalau lah paham ikut keluar sekolah yang salah. Ya. Kenapa Ustaz lontarkan? Kenapa Ustaz lafazkan? Kenapa Ustaz ucapkan? Supaya Bapak Ibu paham dan mengerti bagaimana kita menyaksikan Allah yang wujud dan sempurna pada diri yang disebut namanya insan. Tapi setelah Bapak Ibu mengenal dan memahami diri Bapak Ibu, tak boleh pula ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Itu yang perlu Pak Ibu. Jangan pingin pula jadi Tuhan, jangan ngaku-ngaku pula Tuhan. Jadi 2024 atau 2023 ini Pak. Tadi Pak. Jadi belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat bukan mengaku jadi Tuhan. Ya. Bukan jadi Tuhan, bukan ingin merampok hak Tuhan, tapi memahami tauhid, syahadat Rasul, syahadat tauhid, syahadat diri, untuk memahami dan menyatakan bahwa Allah cuma yang tunggal, Allah cuma yang esa, Allah cuma yang ada, Allah lah yang diri yang awal, kita tidak pernah ada. Wah, kalau kita tidak pernah ada, lalu siapa yang ini Yang inilah wujud yang tunggal tuh, inilah wujud yang ahad tuh, inilah nyatanya aku, kata Tuhan. Diam dari situ, ini yang lele di situ. Man arafallah fahuwallah, kata Nabi itu. Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu yang tunggal, Allah itu yang ahad, Allah itu diri yang awal, dia yang hanya, maka diri yang tunggal, yang ahad, yang hanya itu tiada lain, dialah itu Allah itu. Ketika itu man arafallah kala lisanahu, man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah sempurna zahir dan batin, yang wujud dan nyata pada dirinya, kala lisanah, ketika itu keluar lidah itu lagi kata yang tiada terkatakan, hening di dalam kesadaran, sadar di dalam keheningan. Itu yang dikatakan kesadaran Tuhan. Tak ada lagi kesadaran diri Bapak Ibu, kesadaran Tuhan yang muncul, yang nyata pada diri, bahwa sesungguhnya yang Tuhan itu aku, kata Allah. Allah itu yang ateis. Lihat tahu ateis Bapak Ibu?
Allah tuh tak lagi dia percaya ada Tuhan yang lain lagi selain dirinya, karena Tuhan itu aku. Tuhan ateis Tuhan. Aku tak percaya ada Tuhan yang lain selain daripada aku, karena Tuhan itu aku ahad. Aku yang bersifat ateis itu, bukan dirimu nggak pernah ada Tuhan. Tuh. Ketika kita telah memahami siapa diri kita yang sebenarnya, ketika itu Bapak Ibu ala basobo namanya dengan Tuhan Mak. Ya, itulah kuncinya makrifat ini dulu. Lihat makrifat. Nah, makrifat. Ketika Bapak Ibu telah bermakrifat, dah kenal Allah. Nih lihat ini udah ujung-ujung kaji nih. Maka hakikat makrifat itu disebut namanya dengan liqa. Liqa. Berjumpa tuh dah. Hakikat liqa tuh berjumpa itu yang disebut namanya dengan musyahadah. Musyahadah. Sudah menyaksikan dah tuh. Hakikat musyahadah menyaksikan itu adalah fana. Ya. Fana. Jadi siapa yang sudah menyaksikan Allah, maka fana itu dirinya, karam dirinya tuh, hapus dirinya tuh, mati dirinya itu. Ya, tidak ada keakuan dirinya lagi. Dirinya tidak wujud, dirinya juga nggak bersifat. Jangan ngaku juga awak lah ya. Fana ada tuh. Man arafa rabbahu fasadal jasad Tuhan. Siapa yang telah kenal Allah, Allah itu yang wujud, Allah itu yang bersifat. Ketika dia telah menyaksikan Allah yang wujud dan bersifat itu, pada saat itu fana dirinya itu sudah fana, karam, hapus. Ketika dirinya telah fana dan karam, maka hakikat fana itu, ini yang disebut namanya dengan bako. Ini orang yang berkekalan. Sudah berkekalan. Kalau disempurnakan kalimatnya, itu yang katakan wujud adalah bertemu wujud dah. Zat adalah bertemu zat, sifat adalah bertemu sifat, asma adalah bertemu asma, af'al adalah bertemu af'al, gaib bertemu gaib, rasa bertemu rasa, dah tu dah. Dah ada kita di situ dah, wujud dia tu. Wah. Itu yang ditanam, itu yang itikad dalam diri itu. Jangan bergeser lagi pandangan batin Bapak Ibu. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah tuh diriku ini nyatanya Allah. Ketika Ustaz mengatakan itu sama Bapak Ibu, Allah tuh diriku ini Allah, apakah Ustaz jadi Tuhan, Pak? Itu bukan kata Ustaz, Ustaz tidak ada kata siapa tuh? Allah yang berkata dengan dirinya sendiri. Ya Allah tuh ya aku tuh. Namun kalau itu tak boleh diungkapkan lagi, itu maksudnya kalau di sana itu. Itu makomnya makom diam. Jadi kesempurnaan ma'rifat setelah bako, itulah diam. Ada lagi sebetulnya kosongnya. Dah kosong dah tu dah. Tak ada kata, tak ada suara tu la sautan wala harfun bil haqqi illa Allah tu. Kalau disebut juga dia bersifat, dia jadinya Bapak Ibu. Walaupun disebutkan dia bersifat, namun dia tiada bersifat. Itu kalau bahasanya Allah itu, ya, Allah itu sifat, namun tiada bersifat. Bagaimana maksudnya itu? Allah itu sifat, namun tiada bersifat. Dia dikatakan sifat, Allah itu disebut sifat, ya, karena diucapkan. Ketika diucapkan, ketika disebut, ketika dibahas, maka bersifat itu. Walaupun dia bersifat karena disebut, namun dirinya dia tiada bersifat. Bagaimana Bapak Ibu supaya Allah itu tiada bersifat ya? Gimana caranya? Diam salah.
Kalau di sampingnya masih sifat dunia itu. Ani yang salah bisu salah dah. Antuk salah. Dia kosong tu. Itu maksudnya tuh. Bahwa Allah itu bukan huruf, Allah itu bukan lafaz, Allah itu bukan suara. Kalau kita Allah, apakah kata Allah, suara Allah itu? Enggak. Itu lafaz tuh. Itu bacaannya tuh. Itu kalimatnya. Yang Allah itu tidak bisa disebut, tidak bisa diucapkan lagi, tidak usah dikatakan lagi. Tuhan yang selain yang dalam paham-paham dalam kesadaran yang tinggi itu dari kesadaran Tuhan. Itulah sobok nama itu Pak, Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu pahami berjumpa Allah itu kayak menemui kawan. Awak di situ kan tuan-tuan menemui itu. Bukan seperti itu maksudnya. Menemui Allah itu maksudnya itu mengenal, menilik diri. Ketika kita sudah kenal siapa diri kita itu, ketika itu kita sudah berjumpa dan bersua dengan Allah. Jadi ke diri, lihat itu yang kesadaran Tuhan itu. Sadar sesadar-sadarnya. Allah itu cuma yang wujud, Allah itu yang bersifat. Tidak ada diri Bapak Ibu di situ. Itu maksudnya kesadaran Tuhan tuh. Yang sadar tuh. Hapus ya, hapusnya diri Bapak Ibu. Nah, kalau dah duduk makam seperti itu, inilah yang Ustaz katakan tadi, di ma datangnya situ pulang itu. Di ma hilang situ dicari. Nah, baliknya kiasa Bapak Ibu. Inilah kenali diri kita. Secara syariat, tarikat, hakikat dan makrifat itu supaya selamat. Nah, kalau ada duduk di situ, insya Allah, kalau memang asalnya Tuhan, tentu kembali Tuhan. Kalau asalnya kosong tuh pulang kok kosong mah. Jadi kalau orang makrifat tuh mati, kalau berlaku jo pinta dia akan tidak berlaku gitu. Makrifat. Kalau dia meninggal dunia, sama ibarat burung dalam sangkanya mah, burungnya lapis, sangka pun desap itu dah. Kembali itu kosong mah, hilang lenyap. Kalau duduknya di hakikat, hanya nak lenyap dah Bapak Ibu, tapi nya utuh, utuh tidak hancur, tidak hancur ya, tidak dimakan cacing tanah dah, nak membusuknya dah. Kenapa dia tidak hancur, tidak dimakan oleh cacing tanah? Karena duduknya di hakikat. Di hakikat itu duduknya pada nur Muhammad Tuhan. Makanya dikatakan oleh Nabi, innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah haramkan ya, tanah ini akan menghancurkan jasadnya anbiya. Siapa anbiya? Siapa sayyidul anbiya? Anbiya dan sayyidul anbiya itu yang katakan namanya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Muhammad itu tajalli diriku, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau itu untuk melihat dan menyaksikan diriku, dan dijadikan alam itu untuk melihat dan menyaksikan akan dirimu. Padahal Muhammad itu aku, ya, aku itu yang Muhammad Tuhan. Makanya duduk di situ, dia tidak akan hancur. Kenapa? Karena kesempurnaan Muhammad dan sempurna pada di Bapak Ibunya. Alam ini kan Nur Muhammad nih. Segala yang wujud, segala berbentuk, segala berupa itu Nur Muhammad itu. Namun kesempurnaan Nur Muhammad segala yang wujud yang berbentuk itu pada sekalian alamannya pada insan nih. Akan alilah itu. Di situ dia menjadi khalifah tuh. Karena sempurnaan tanah tuh sempurna pada kita. Mana dia mau makan tuh? Makanya kata Nabi apa? Man khafa minallahi khafahu kulla syai'in. Barang siapa yang telah benar-benar takut kepada Allah, hati dan jiwanya kenal dengan Allah, khafahu kulla syai'in, seluruh alam ini tunduk patuh dan takut kepada dirinya. Jadi rahmat maksudnya tuh. Kenali itu hakikat. Dia tidak hancur ya.
Tapi kalau bapak ibu di tarekat, nah duduknya di tarekat, dia tidak lenyap, dia tidak hancur, tetapi ya dia itu mengering badannya, menyusut, tapi tidak jadi jenglotnya dong. Hancur tidak, bau-bau tidak, tapi badanku mengering, samu kayak salai mengetik badan tu, tapi nak hancur ya. Tu duduk di terikat itu mengering, mengering badannya, menyusut. Tapi kalau bapak ibu duduk di syariat, duduknya ini hancur nih, membangkai, ini makan cacing tanah itu. Kenapa? Karena dia duduk di syariat, duduknya di tanah. Lihat maminya, pikir, ya khalaqnakum min turab, aku jadikan dirimu itu daripada tanah. Lihat, ini tanah. Siapa yang bertahan di tanah, ya, maka hancur itu dia. Di mana duduknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah kembali kepada Allah. Kuasa dari Allah apa lihat? Pulang ke tanah. Asal dari Tuhan, pulangnya ke tanah. Hancurnya di situ. Makanya tilik dibalik tuh. Asal tanah, pokoknya habiskan kaji itu. Asal tanah kok daripada air. Asal air daripada angin. Asal angin itu daripada api. Asal api itu daripada nur tadi itu Nur Muhammad, Nur Muhammad itu asalnya adalah aku, Tuhan tu asal Tuhan. Kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap segala sesuatu itu pulangkan ke asalnya. Jangan bertahannya di situ, hancurnya tuh. Terserah bapak ibu lah mau pilih yang mana ini. Kajilah kampangan mah. Yakin atau tidak, duduklah di situ leh. Di mujur julu kok. Ini kalau katakan lakon hakul kaunu ala asarihi fahum la yu'minun. Inilah perkataan yang hak. Tapi kebanyakan manusia tidak mau mengimaninya, tak mau tahu. Betul. Ini perkataan yang hak tuh. Diperteli diri bapak ibu tuh duduknya tuh. Tak ada diri kita di situ tuh. Hati yang la haula wala quwata illa billah itu. Barulah bapak ibu nyaman hidupnya. Ya. Hidup bersama Allah, mati bersama Allah, sehat bersama Allah, sakit bersama Allah. Andai kata surga nak dulu bapak ibu, neraka usia boleh takut bapak ibu dah. Tidak usah takut kalau awak bersama Allah masuk dalam neraka tu aman ya cuma. Surga nak dulu neraka usia katanya akan boleh bersama Allah aman ya cuma. Tapi kalau nak bersama Allah, ayo cincainya ini. Itu yang mesti ditanam tuh. Kun ma'allah fa in lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Hiduplah kamu selalu bersama Allah, memandang bersama Allah, mendengar bersama Allah, berkalam bersama Allah. Kalau dia bersama Allah, memandangnya tambui itu mak. Kalau dia bersama Allah, mendengarnya melewati pulau 7 pada langit dan bumi itu mak. Itu yang bersama Allah tak. Fa in lam takun ma'allah, jika kamu belum mampu hidup bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka hiduplah kamu bersama orang-orang yang telah bersama Allah. Siapa orang-orang yang hidup selalu bersama Allah? Para nabi, para rasul, itu para arifillah, para wali-wali Allah. Maka carilah arifillah, dia adalah ulama warasatul anbiya wal mursalin. Fa innahu yusulika ilallah. Kalau kita sudah hidup bersama orang-orang yang telah hidup bersama Allah, maka dialah yang menghantarkan kita bagaimana kita bisa usul untuk bisa liqo dan bermusyahadah dengan Allah itu. Dia menghantarkan itu pada diri kita. Maka wajib kita ini berguru, wajib kita ini cari mursyid. Kalau tidak punya guru kita di dunia Bapak Ibu, kalau kita tidak punya mursyid di dunia ini, kalau kita tidak punya pembimbing di dunia ini, dengan siapanya awak akan ikut nanti di akhirat itu? Dengan siapa ikut? Allah katakan apa? Yaumana kullu unasin bi imamihim. Pada hari akhirat itu manusia itu akan dipanggil sesuai dengan imamnya masing-masing.
sesuai dengan mursyidnya masing-masing. Wah, kalau guru banyak itu Pak Ibu, tapi mencari mursyid yang nggak sulit seketiknya sama mencari mutiara yang berceceran di pasiennya itu mah, walaupun payah tapi ya dulu masturnya, kinilah masturnya. Dulu disabik namanya wali mastur, wali yang tersembunyi. Kini wali mastur itulah jadi wali masturnya. Carilah tuh, dan ngaku-ngaku tuh saya perlu itu mah. Ya, Ustaz mau bukakan kaji itu mah. Ya, mana yang paham bila tuh ibarat limuanjui di mata sangkui situnya malam tuh mah. Jadi pasu-pasuan Bapak Ibu mau yang singgah main lape-lapenya. Karena itu bukan wilayah itu. Wah, rasuh wah mamia hilik tuh, bersihkan itu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kita betul-betul sebelum ajal sampai, sebelum usia umur habis, kita sudah betul-betul mengenal Allah yang wujud dan nyata sempurna pada diri kita ini. Ketika itu buktikanlah. Kalau kita sudah mengenal Allah, buktikan aku ingin lihat, kata Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, diri yang sejati, diri yang seamal diri, buktikan bahwa kamu sudah mengenal aku. Jadi rahmatlah kamu dalam alam ini, dan jadi rahmatlah kamu di dalam alam ini bagi ayahmu, ibumu, suamimu, istrimu, anakmu, cucumu, menantumu, sahabatmu, umat ini yang jadi alam. Disitulah hidup kita tuh barokah, karena kita telah mengenal akan sejati diri. Itu duduknya barokah tuh, itu duduknya rahmat tuh. Kalau kita tidak mengenal Nur Muhammad, maka hidup kita tidak akan pernah barokah, hidup kita tidak akan mendapatkan rahmat. Maka kenalilah Nur Muhammad. Setelah kita kenal Nur Muhammad, jangan bertahan pada Nur Muhammad. Kenali siapa rahasia Nur Muhammad itu. Rahasia Nur Muhammad itu aku, kata Tuhan. Maka aku yang Muhammad itu, aku yang Adam itu, aku yang insan itu. Nggak ada siapa-siapa di situ. Cuma cara pemakaian katanya yang mesti dipahami. Ya, Allah itu aku, Muhammad itu juga aku, Adam itu aku, insan itu juga aku. Kalau bahasa kias, ini bahasa kias terakhir penutup. Bahasa ma'rifat, lihat, bahasa hakikat, bahasa torikat, bahasa syariat, ya. Kan Allah sih yang ada itu. Lihat, kalau Allah sih yang ada, tidak ada yang lain. Ketika Bapak Ibu ya menggunakan bahasa syariat, ini bahasa syariat tuh, apa? Maka Allah yang Bapak Ibu sebut itu ketika duduk di syariat, cara penyampaiannya itu sebutlah nama hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba itu Allah. Wah, mari kiaskan wah. Karena Allah yang wujud, Allah yang ada, Allah yang tunggalnya, gunakan dengan bahasa syariat itu hamba Allah, hamba itu. Kalau orang Malaysia bilang hamba Allah, aku Allah, hamba Tuhan aku, Tuhan aku, Tuhan. Allah yang Bapak Ibu kenal, yang Bapak Ibu maksud itu, kalau bahasa tarikatnya itu disebut namanya cermin Allah. Cermin Allah. Cermin itu tempat memandang diri Tuhan. Kalau Allah cuma yang ada, maka diri siapa yang nampak pada alam dan pada diri gua itu Tuhan. Aku yang nampak cermin Tuhan doang. Gua cermin-cermin ke dalam diri, masuk itu yes. Allah yang tunggal, Allah yang wujud itu kalau digunakan bahasa hakikat namanya wujud Allah atau wujudullah atau ainullah, nyatunya Tuhan Kalau Allah yang kita masuk bahasa makrifat, gunakanlah itu tiada lain adalah Allah. Kalau tiada lain Allah, Allah, ya Allah sudah. Diamlah situ kalau lisan tuh. Jadi gunakan bahasa yang paling tepat, yang paling benar. Jangan nanti Bapak Ibu menggunakan bahasa makrifat kepada orang syariat tadi itu.
Ya kan? Jadi rusaknya ilmu ma'rifat tuh karena orang ma'rifat, tuh ngingik tuh. Rusaknya ilmu ma'rifat tuh gara-gara orang ma'rifat. Nah, rusaknya ilmu hakikat tuh gara-gara orang hakikat tuh. Rusaknya ilmu tarikat tuh gara-gara orang tarikat tuh. Rusaknya syariat tuh gara-gara orang syariat juga gitu. Kenapa tidak arif dalam hal menyikapi tadi? Makanya kalau arif menyikapi, ambil contoh yang terbaik itu Rasulullah. Rasulullah kesempurnaan makrifat yang pas. Rasulullah kesempurnaan tarikat yang cocok. Rasulullah kesempurnaan hakikat yang mantap. Rasulullah pula kesempurnaan syariat yang bagus. Jadi syariat, tarikat, hakikat dan makrifat yang uswatun hasanah yang menjadi contoh dan teladan bagi kita itu adalah Rasulullah. Maka kenalilah Rasulullah yang hakiki, karena perlulah Rasulullah yang menjazi. Barulah di situ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Itu saja Bapak Ibu udah panik aku ha. Ndak jo paham ya, Arab sih nyempel itu mah.